Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Suci Ramadhani dengan NIM 08011182328069 dari Prodi Matematika Angkatan 2023. Saya akan membahas salah satu soal dari UTS mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Soal yang pertama, tuliskan output dari program pseudocode di bawah ini jika input X sama dengan 10. Jadi, dari bentuk pseudocode ini kita diminta untuk mengubah ke program C++ beserta output yang bakal keluar jika kita menginputkan nilai X sama dengan 10. Jadi, ini tuh sudah dalam bentuk pseudocode, tapi kita tulis ulang pseudocode-nya. Yang pertama ada function untuk jarak yang di dalamnya ada variabel km bertipe data integer atau bilangan bulat. Untuk function dari jarak ini tipe datanya juga integer atau bilangan bulat. Kemudian begin untuk memulai program dari function. If km kurang dari sama dengan 2, jika ini memenuhi, maka jarak akan diisi dengan 1. Else, jika if-nya tidak memenuhi, maka akan lanjut ke perintah else. Ketika else dijalankan, maka program akan menjalankan perintah jarak yang diisi dengan nilai dari jarak dari function jarak dengan km dikurang 1 ditambah jarak km dikurang 2. N untuk menutup program function. Kemudian untuk memulai program utama kita menggunakan in main. Pertama nulis variabelnya dulu, ada variabel i dan x yang bertipe data integer atau bilangan bulat. Begin untuk memulai, kemudian read x atau user memasukkan nilai yang kemudian disimpan ke variabel bernama x. Kemudian for pernyataan perulangan, i diisi dengan x. Untuk kondisinya i lebih besar dari sama dengan 1, maka kita akan mencetak di monitor jarak ke i diikuti dengan tanda spasi. Ketika sudah mencetak nilai dari jarak i, maka i-nya akan berkurang 1, kemudian akan mengecek lagi kondisi di dalamnya. Apabila masih memenuhi, maka kembali menjalankan perintah write, namun jika tidak, maka pernyataan perulangan akan berhenti dan program utama juga berhenti. Untuk alur pembacaan program akan membaca dari in main terlebih dahulu. Jadi dia akan membaca begin yang di bawah sini, user memasukkan nilai X, kemudian pernyataan perulangan ketika memenuhi maka akan memanggil jarak I. Ketika jarak I-nya sudah dapat, maka akan dicetak di monitor. Ketika memanggil function jarak bertipe, maksud saya yang di dalamnya ada variabel I, kita memanggil yang di atas ini, function jarak. km-nya, I-nya diganti dengan variabel km yang sama-sama bertipe data integer. Kemudian if km yang sebelumnya ada di sini atau i, ketika di sini kan km, ketika km-nya kurang dari sama dengan 2, maka akan menjalankan perintah yang di bawahnya. Jika tidak, maka akan menjalankan else. Ketika sudah mendapatkan nilai, dia akan mengembalikan nilainya ke jarak km atau kembali ke program utama jarak i. Ketika mengembalikan nilai i-nya, maka akan dicetak di monitor. Kemudian setelah mencetak di monitor, maka akan mengurangi i-nya dengan 1. Kemudian ulangi perulangannya, memanggil function jarak, begitu seterusnya hingga i-nya tidak lebih besar sama dengan 1. Setelah pseudocode, selanjutnya adalah program. Dari bentuk pseudocode yang di atas ini, kita ubah ke bentuk program C++. Yang pertama ada tanda pagar, include IOStream. Ini adalah file header untuk memberitahu
bahwa kita menggunakan sintaks cin, cout, dan juga nl. Kemudian ada using namespace std, kita memberitahu bahwa kita menggunakan semua file yang ada pada namespace std. Kemudian ada function jarak untuk penulisannya diawali dengan tipe data, kemudian nama function diikuti dengan variabel di dalamnya. Kurang lebih sama seperti sebelumnya, yang membedakan bijinnya diubah menjadi tanda kurung kurawal, kemudian cout untuk mencetak di monitor. Jadi monitor nanti akan mencetak kalimat masukkan banyak angka, cin untuk memasukkan nilai, atau yang di pseudocode tadi adalah read. Nah, jadi di program diganti jadi cin x. User akan memasukkan nilai, kemudian nilainya tadi akan disimpan ke variabel x. Ini pernyataan perulangannya, dan ini cout untuk mencetak di monitor. Untuk flowchart dari program yang sebelumnya sudah dibuat, yang pertama, kita membagi menjadi dua bagian. Yang sebelah kiri ini adalah flowchart untuk in main atau program utama. Yang di kiri adalah flowchart untuk function jarak. Untuk integer main dimulai dari start dengan bentuknya oval, kemudian input nilai variabel x, bentuknya jajar genjang untuk input, kemudian pernyataan perulangan i sama dengan x to 1. Jika memenuhi atau bernilai benar, maka kita akan memanggil function jarak i yang nantinya akan dicetak ke monitor. Untuk memanggil function jarak, maka kita akan melakukan, karena memanggil function jarak, kita melakukan seluruh perintah yang ada di dalam function. Yang pertama ada start untuk memulai, bentuknya oval, kemudian pernyataan kondisi km kurang dari 2. Jika km kurang dari 2 ini memenuhi, maka jarak akan diisi dengan 1. Namun, jika km tidak kurang dari sama dengan 2 atau bernilai salah, maka program akan menjalankan perintah jarak sama dengan jarak km kurang 1 ditambah jarak km dikurang 2. Setelah mendapat hasil dari jarak, maka kita akan mengakhiri program dari function. Kemudian nilai dari variabel jarak tadi dikembalikan ke ini in main atau program utama. Setelah dikembalikan, kita akan menambah i-nya dengan 1. Ketika i-nya ditambah 1, dicek apakah i-nya masih memenuhi kondisi. Jika masih memenuhi, maka perulangan dilakukan. Namun jika tidak, maka program akan berakhir. Itu adalah function. Maksud saya ini adalah flowchart, program, dan juga pseudocode dari soal yang nomor 1. Kemudian kita lanjut untuk membuat program di C++. Jadi ini adalah output dari program yang sudah dibuat. Untuk perintah pada pseudocode i sama dengan x down to 1, berarti kita isi nilai dari variabel i-nya dengan nilai dari x, kemudian kita akan mengecek i-nya
apakah lebih besar sama dengan 1. Jadi I-nya akan menuju 1. Untuk outputnya seperti yang diperintahkan di soal, jika kita input 10, maka yang keluar adalah ini, 55, 34, 21, 13, 8, 53, 211. Kalau dilihat, susunan angka ini adalah susunan dari Fibonacci, namun mulai dari belakang. Jika biasanya 1, 1, 2, 3, dan seterusnya, ini dimulai dari belakang 55, 34, 21 hingga ke 1. Jadi jalannya program ini, yang pertama program akan mengecek file header dan juga namespace std-nya terlebih dahulu. Setelah menjalankan ini, kemudian program akan mengecek program utama atau in-main. Setelah dapat in-main-nya, kemudian membaca variabel yang akan digunakan. Ada I dan juga X yang bertipe data integer. Cout mencetak di monitor, masukkan banyak angka. Ini seperti yang ditampilkan di monitor, masukkan banyak angka. Setelah menampilkan itu, kita in X. Kita memerintahkan user untuk memasukkan nilai yang nantinya nilai tersebut akan disimpan ke variabel X. Jadi, user tadi memasukkan nilai 10, jadi 10 ini adalah X. Kemudian, for I sama dengan X, berarti I-nya sama dengan 10. I lebih besar sama dengan 1, 10 lebih besar sama dengan 1. Memenuhi, maka kita akan memanggil function jarak. Jadi kita tulis jarak I, berarti kan jarak ke 10. Kita tulis saja J10 sama dengan, berarti dari sini kita ke atas, ke function jarak. If km kurang dari 2, yang sebelumnya I di in-main, di function jarak berubah menjadi km variabelnya. Km kurang dari sama dengan 2, kan 10 km-nya, berarti tidak memenuhi, maka akan menjalankan perintah yang else. Return, kita akan mengembalikan nilainya, jarak km dikurang 1 ditambah jarak km dikurang 2. Berarti jarak 10 akan diisi dengan jarak 10 dikurang 9. J9 ditambah 10 dikurang 2, berarti J8. Kemudian setelah ini dijalankan akan mengembalikan nilainya ke program utama. Jadi akan mengembalikan ke program utama, akan dicetak ke program utama. Kemudian setelah menjalankan function jarak, kita akan menambah I-nya. Maksud saya, kita akan mengurangkan I-nya dengan 1. I-nya yang sebelumnya 10 jadi 9. I-nya 9, kita kembali ke function jarak, memanggil function jarak. If km kurang dari sama dengan 2, 9 kurang dari sama dengan 2, tidak memenuhi, maka akan menjalankan perintah else, return jarak km dikurang 1 ditambah jarak km dikurang 2. Akan mengembalikan nilainya ke km, di mana km tadi kan 9. Jadi kita akan mencari nilai dari J9 sama dengan 9 dikurang 1, berarti 8, J8 ditambah 9 dikurang 2, 7, J7. Selanjutnya, kita akan kembali ke program utama dengan mengembalikan nilai dari J9 tadi. J9 ini akan dicetak ke monitor. Kemudian kita kurangkan I-nya dengan 1 lagi. 9 dikurang 1 jadi 8. 8 kita kembali ke function jarak.
8 tidak memenuhi kondisi if, maka akan menjalankan else. Kita akan mengembalikan nilai dari perhitungan ini ke km-nya, jarak km. Berarti kita J8 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7, berarti J7 ditambah 8 dikurang 2, 6. J6. Setelah itu kita kembali ke program utama dan mengurangkan I-nya dengan 1, menjadi 7. 7 kembali ke function jarak. 7 tidak memenuhi kondisi if, maka kita akan menjalankan else. J7 jarak 7 jarak dengan km7 sama dengan ini 7 dikurang 1, J6. J6 ditambah J5. Kemudian kembali ke in main atau ke program utama dan mengurang I-nya dengan 1. 7 jadi 6. Kembali ke function jarak, berarti kita mencari J6. J6 sama dengan KM dikurang 1. 6 dikurang 5 jadi maksud saya 6 dikurang 1, 5 ditambah 6 dikurang 2, 4, J4. Kemudian kembali ke program utama, I-nya dikurang 1, dikurang 1 jadi 5, J5 sama dengan kembali ke function jarak, KM dikurang 1 jadi J4 ditambah 5 dikurang 2 J3. Selanjutnya kembali ke program utama, mengurangkan I-nya dengan 1, jadi ini 4 I-nya, J4 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3, J3 ditambah 4 dikurang 2 sama dengan 2, J2. Kembali ke program utama, I-nya dikurang 1, jadi 3, J3 J3 sama dengan 3 dikurang 1 jadi 2, J2 ditambah 3 dikurang 2, J1. Kemudian J2, I-nya dikurang 1 jadi 2, J2 sama dengan KM dikurang 1, 2 dikurang 1 jadi 1, kemudian J2 sama dengan kita akan mencari J2, jadi KM-nya 2. Berarti KM memenuhi kondisi if. KM kurang dari sama dengan 2. Berarti nilainya 1. J2 sama dengan 1. J2 sama dengan 1, kemudian kembali ke program utama, I-nya dikurang 1 jadi 1, kembali ke function, 1 memenuhi kondisi if.
di mana KM-nya kurang dari sama dengan 2. KM-nya satu kurang dari 2. Karena memenuhi, jadi J1-nya sama dengan 1. Kemudian kita tarik, maksud saya kita substitusikan nilai dari J1 dan J2 ini ke J yang di atasnya. Contohnya seperti J3. J3 kan J2 ditambah J1. J2-nya 1 ditambah 1. Berarti hasilnya 2. Kemudian untuk J4, J3 ditambah J2. J3-nya sama dengan 2. Ini J2-nya sama dengan 1. Jadi J4-nya akan hasilnya 3. Kemudian J5 sama dengan J4 ditambah J3. J4-nya itu 3. Untuk J2-nya itu 1. Jadi nilainya, maksud saya 2. Jadi 3 ditambah 2, 5. Lanjut ke atasnya, J6 sama dengan J5 ditambah J4. J5, 5 ditambah J4, 3. Berarti 8. Sama dengan J7 sama dengan 7, 6 ditambah, maksud saya J6 ditambah J5. J6, 8 ditambah J5-nya 5. 8 tambah 5, 13. Kemudian J8 sama dengan J7 ditambah J6. 13 ditambah 8. 21. Kemudian J9 sama dengan J8 ditambah J7. Berarti 21 ditambah dengan 13. Hasilnya 34. Terus untuk nilai dari J10, J9 ditambah J8. J9 34 ditambah J8 sama dengan 21. Berarti 55. Untuk J-nya ini kan sudah dapat semua nilainya. Berarti kita cetak ke monitor tadi dimulai dari J10 kan. Jadi 55 dicetak ini. Kemudian 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1. Nah, inilah output yang dikeluarkan oleh monitor dari program yang sudah dibuat. Itulah penjelasan dari soal nomor 1, soal UTS mata kuliah algoritma pemrograman. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.